warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuaannya dirahmati dan dalam keberkahan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai diri kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa harus kita imani kehidupan kita, umat manusia yang sekarang kita hidup di alam dunia ini, bukan sekali ini saja kita hidup. Tetapi sebaliknya umat manusia, kita hidup yang sekarang kita hidup di alam dunia ini, akan mengalami hijrah perpindahan kehidupan dengan 4 alam. Alam yang pertama yang kita singgahi, yang sudah kita lewati, kita sebut dengan alamul janin, alam kandungan, atau dengan istilah lain dzulumatut tsalas, dengan alam 3 kegelapan. Alam yang kedua yang kita sebut dengan alamud dunia, alam dunia yang sekarang kita duduki, yang sekarang kita rasakan atau pula kita nikmati. Alam yang ketiga, alamul kubur, alam kuburan. Umat manusia semua pasti akan berakhir dengan kematian. Di saat umat manusia dia pulang ke rahmatullah, maka dia akan singgah tempat persinggahan sementara, yakni alam kubur. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan umat manusia saat alam dunia, maka duduklah di alam yang terakhir, surga atau pula neraka, kalimat akhir dengan alamul akhirat, alam akhirat. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami akan sampaikan bagaimana kehidupan alam dunia. Umat manusia yang sekarang kita hidup di alam dunia ini, terkadang dia lupa bertanya, kita berasal dari mana dan kita berakhir kemana. Manusia lupa apa yang harus kita perbuat kehidupan kita di alam dunia ini, sehingga mereka menikmati kehidupan untuk selamanya, kehidupan di alam dunia. Padahal kalau kita perhatikan umat manusia, dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Di saat umat manusia tumbuh menjadi dewasa, kita berteman, banyak sahabat-sahabat di sekeliling kita, bersundaria, kita bercandaria, bergurau penuh dengan kebahagiaan. Di samping kita ada sahabat tercinta kita, ada orang tua kita, ada kerabat kita. Tetapi kalau kita perhatikan, satu persatu sahabat kita pulang ke rahmatullah dan meninggalkan kita. Artinya apa? Semua kehidupan di alam dunia ini akan berakhir. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Mereka berkata, di antara kehidupan yang paling cepat, di antara cepatnya kehidupan, kita hidup di alam dunia. Kalau kita pikir manusia diberi jatah hidup di alam dunia ini hanya 60 tahun, itu pun jatah terbanyak. Akil baliknya manusia umur 20 tahun. Pensiunnya seseorang, pensiunnya umur 50 tahun. Berarti manusia
hidup dengan layaknya kehidupan hanya 30 tahun. Maka pantas di saat kita bertemu di saat masa kecil, ketemulah di masa remaja, dan kita lama tidak bertemu 30 tahun. Saudara-saudara kita rambutnya sudah berubah menjadi putih. Begitu pula, hanya kemarin kita tidak bertemu, saudara kita sudah dalam keadaan sakit. Betapa cepat kehidupan kita di alam dunia ini. Maka hidup umat manusia yang paling cepat dalam kehidupan kita bukan lain yang kita pandang, bukan lain yang kita rasakan, tetapi yang paling cepat kehidupan di alam dunia ini. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin. Kita hidup di alam dunia ini 1 hari atau setengah hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa, semoga diberkahi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia hidup di alam dunia ini ibaratnya seseorang diberi amanat dengan pangkat jenderal. Jenderalnya jenderal penuh. Seseorang yang diberi amanat dengan pangkat jenderal, jenderalnya jenderal penuh, atau begini. Seseorang diberi amanat, amanatnya pangkat bupati, wali kota, gubernur, presiden, atau mungkin ya pegawai negerinya kepala dinas, atau pula mungkin paling tingginya adalah eselon 2, eselon 1. Semua yang diberikan kedudukan, pangkat, amanah, seseorang ini akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Nah, itulah yang namanya kehidupan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqu afala ta'qilun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia, kehidupan umat manusia di alam dunia ini hanya sendau gurau dan hanya permainan. Kenapa kehidupan di alam dunia ini hanya sendau gurau dan permainan? Seseorang diberi amanat, subhanallah, dia berupaya dengan secara maksimal pengen pangkat jenderal. Usia 55 tahun, ya lebih dikit diberi bonus, presiden masih berkehendak. Usia 50 tahun, 55 tahun, dengan gagah-gagahnya, semangat dan kuatnya, ia pensiunkan. Hilanglah jenderalnya. Dan jenderalnya itu, semua apa yang diamanatinya akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya, benar atau salahnya. Begitu pula seseorang dengan pangkat kedudukan sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota, bahkan kepada presiden, semua akan berakhir. Jabatan politik 5 atau pula 10 tahun. Sesudahnya selesai pensiun. Begitu pula akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya benar atau pula salah. Inilah gambaran kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengamanati bintang, kemewahan, kemegahan kepada semua umat manusia. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan umat manusia. Bagaimana indahnya dunia, bagaimana nikmatnya dunia, bagaimana kemewahan kehidupan di alam dunia. Kesemuaan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanati ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan alam dunia hanya sesaat, tetapi sebaliknya kehidupan alam akhirat untuk abadi, untuk kehidupan yang kekal selamanya. Maka dari hal itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada umat manusia yang hidup di alam dunia. Karena hidup alam dunia ini merupakan hidup yang sesaat. Hidup alam dunia ini adalah hidup hanya sebatas numpang lewat. Hidup di alam dunia ini hanya sebatas hidup mimpi.
Hidup di alam dunia ini merupakan fata morgana, di dalamnya merupakan hanya sebatas khayalan. Begitu pula hidup di alam dunia ini adalah hidup merupakan pilihan, pilihannya pun adalah pilihan sesaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah, kenikmatan, pernak-pernik, kehidupan, kenikmatan, keindahan alam dunia qalil, sungguh sangat sedikit. Qalil, sangat kecil. Bagaimanakah yang paling besar? Apakah yang paling besar, yang abadi, yang megah, yang mewah? Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Yang megah, indah, dan nikmat adalah kehidupan akhirat liman ittaqa, kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat manusia terkadang kalau sudah diberikan jabatan jenderal lupa. Dulu dia orang kecil, ngomongnya wong cilik. Begitu punya jabatan, lupa dengan wong ciliknya, yang ada wong gedenya. Sebelum jadi anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, kampung-kampung dia datangi, masyarakat dia undang, semua dia temui, umbarkan kalimat-kalimat janji, dia temui. Tetapi sebaliknya, sesudahnya menduduki jabatan, lupa. Itulah yang dinamakan dengan kehidupan dunia. Nah, begitu pula umat manusia, pada dasarnya ini merupakan bintang amanah kedudukan kemewahan. Dan bintang amanah kedudukan kemewahan kehidupan kita di alam dunia ini semua saudara-saudaraku, sahabatku, kerabatku, wahai yang sekarang sedang memangku jabatan, semua akan berakhir. Karena kesemuanya adalah akan berakhir, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Pilih dalam diri kita. Apakah kita dalam posisi baik? Apakah dalam diri kita adalah posisi tidak baik? Baik buruknya bukan apa kata nafsu, baik buruknya bukan apa kata pribadi, tetapi sebaliknya, baik buruknya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita jalani, maka akan menjadi kebaikan, kebaikan maka menjadi amal ibadah maka akan menjadi pahala, pahala akan menjadi kekasih Allah tergolong orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa akan ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpedayalah dengan kehidupan alam dunia ini. Dunia merupakan lewat dalam kehidupan yang sesaat. Jadikanlah kehidupan yang sesaat ini merupakan tanaman yang menggali dan menghasilkan buah-buahan amal ibadah untuk alam akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.